Anak ini dimasukkan ke sebuah sekolah yang ternyata menyimpan misteri begitu besar. Anak-anak di asrama ini mengira murid terbaik yang terpilih akan dikirim ke Tokyo karena dulu Korea dalam masa pendudukan Jepang. Tapi sebenarnya mereka semua digunakan pemimpin sekolah ini sebagai bahan eksperimen. Shizuko dibuang ibu tirinya karena dirinya menderita sakit menular dari ibu kandungnya dulu. Ia dibawa ke sebuah sekolah yang berada di pegunungan dan tidak ada bangunan lain di sana selain sekolah itu. Anak-anak di asrama itu begitu antusias melihat kedatangan murid baru di sekolah mereka. Sekolah ini dipimpin seorang wanita bernama Kato dan seorang penjaga asrama yang begitu ketus di mana di hari pertama Shizuko ia sudah berani menamparnya. Shizuko tiba di kamarnya dan ketika melihat tempat tidurnya, ia melihat ada nama yang sama dengan namanya terpampang di sana. Salah seorang murid lain bernama Yondok membantu Shizuko membawa alat-alatnya. Bahkan ia begitu baik kepada Shizuko dengan memberinya sebuah permen. Shizuko adalah anak yang pemalu. Ketika ia masuk ke kelas pertamanya, mereka diminta menjahit dan ia berkenalan dengan murid lain bernama Kira. Di sana juga ada murid bernama Yuka yang tidak senang dengan kehadiran Shizuko bahkan di hari pertamanya datang ke sekolah itu. Setiap malam gadis-gadis ini diberikan sebuah makanan berbentuk bola yang harus dimakan oleh mereka. Malam itu ketika mereka semua tidur, Kira membangunkan Shizuko untuk ikut bersamanya. Ia dibawa menemui anak-anak murid lain dan ada Yuka di sana. Yuka ternyata mencoba membuli Shizuko dengan melemparkannya sebuah kelereng. Tiba-tiba penyakit Shizuko kambuh dan ia batuk-batuk sampai mengeluarkan bercak merah. Kemudian Yondok keluar dan meminta mereka semua untuk bubar dari sana. Yuka tidak senang melihat sifat Yondok yang membela Shizuko. Esoknya Shizuko dibawa menemui kepala sekolah dan ibu Keto akan memberikannya obat untuk menyembuhkan penyakitnya. Jadilah kini Shizuko akan rutin diinfus sebuah obat untuk penyakitnya. Tiba-tiba saja seorang perempuan mencoba mengikuti Shizuko. Ketika Shizuko menemuinya, itu ternyata adalah Kira. Kira tiba-tiba menceritakan kepada Shizuko bahwa sebenarnya dulu ada murid lain bernama sama dengan Shizuko. Namun tiba-tiba ia menghilang tanpa kabar dan kepala sekolah bilang ia dibawa pulang karena kondisinya semakin buruk. Ketika Shizuko kembali ke kamarnya, Yondok mengajak Shizuko untuk ikut bersamanya. Ia kemudian membawa Shizuko ke sebuah ruang bawah tanah dan kemudian ia memberikan diari yang bisa dipakai Shizuko. Yang ternyata itu adalah milik Shizuko yang dulu pernah ada di asrama itu. Di pelajaran olahraga esoknya, mereka mengambil nilai lompat jauh di mana Shizuko yang penyakitan tidak mampu melompat karena sesak nafas. Hari itu tibalah saatnya mereka makan bersama dipimpin oleh capsek mereka. Tapi sebelum makan, mereka harus mengkonsumsi sebuah obat. Shizuko mencoba menanyakan kepada Kira bagaimana Shizuko yang dulu apakah ia baik. Tapi tiba-tiba pertanyaan Shizuko ternyata membuat Kira marah dan kemudian mengamuk menyerang Shizuko. Ia kemudian mencekik Shizuko sampai tidak bisa bernafas. Untunglah Yondok datang menyelamatkan Shizuko darinya. Tapi setelah itu tiba-tiba Kira mengejang dan kemudian mengeluarkan busa putih dari mulutnya. Shizuko akhirnya dibawa lagi untuk diinfus. Kemudian ia bertemu dengan Kira di sana. Tapi anehnya di sini Kira terlihat baik-baik saja dan seperti tidak terjadi apapun sebelumnya. Mereka melihat Yondok yang sedang lari di lapangan. Kemudian Kira berkata bahwa mereka semua yakin Yuka dan Yondok lah yang nantinya akan dikirim ke Tokyo. Apakah benar seperti itu? Saksikan di part selanjutnya.